baik kami turut berduka. Upacaranya sudah selesai. Tidak baik membuka peti mati. Apa yang terjadi dengan mata anak saya? Oh ya, makamkan Xiaojin dulu dengan tenang. Urusan lain nanti di rumah saja. Katakan, apa kau mendonorkan kornea mata Xiaojing kepada Zhang Xinpeng? Han Song bukan manusia. Ya Allah, tak bisa bicara baik-baik. Kenapa main fisik? Yang kamu pukul itu bukan manusia, tapi binatang. Xinpeng, Oh ya, bisakah kamu bersikap masuk akal? mau bicara baik-baik? Baiklah, mari kita bicara. Aku akan bicara baik padamu. Apa kamu sudah jadi gila? Shu sudah gila. Aku benar-benar muak dengan kalian sekeluarga. Pergi, semuanya pergi dari sini. Translated and narrated by M Media. Pergi saja sana. Kamu tidak malu, tapi kami yang malu. Nah, ayo pulang. Gimana bisa mama membiarkan menanggung semua ini? Pagi, iya. Loh, kenapa dia malah datang ke sini? Mana saya tahu, bukannya dia sudah dipecat oleh manajer umum. Di mana barang-barang milikku? Aku sedang bertanya pada kalian, apa kalian semua bisu? Di mana barangku? Direktur Han, JM minta barang Anda dipindahkan. Katanya untuk direktur baru. Direktur yang baru itu siapa ya? Kok saya tidak tahu ya? Kalau soal itu, kamu harus tanya ke Pak Manajer Ho. Ma. Saya tidak tahu, sudah dibersihkan selama beberapa hari. Bagaimana kalau kamu tanya ke petugas kebersihan? Kemarilah. Apa ini? Kenapa langsung kau usir? Kenapa cari dana dari perusahaan adik iparmu? Jawab. Itu ya. Kalian mau bertengkar apapun, itu urusan kalian. Tapi kamu tahu, perusahaan adik iparmu sedang butuh uang. Iya, aku tahu. Kalau gitu, kau masih... kan? Memang benar, Nggak usah, pas sekali kalian datang, tolong bawakan ini untuk Han Song. Apa ini sih? Surat perjanjian cerai? Kamu mau cerai sama kakakku? Enggak bisa. Kalian enggak boleh cerai. Apa? Memangnya kalau aku mau cerai harus minta izinmu dulu? Yang kamu khawatirkan itu soal investasi kan? Tenang saja, entah aku dan kakakmu bercerai atau tidak. Uang yang ini, saya tidak akan memilih kalian lagi. Jangan usik anak-anakku atau kau takkan tenang. Jangan ada yang tenang. Kita semua jangan tenang. Janganlah tenang. Sudah saja ini. Jangan ada yang senang. Cukup anakku. Jangan ada yang hidup. Mau cari masalah? Kalau aku nggak tenang, kamu juga nggak. Jangan mendekat. Memangnya kamu bisa apa? Sudah puas merusaknya? Mau tambah lagi? Dia merusak 3 pena koleksi paku, sebuah printer, 10 film unit was komputer, translated dan and berbagai narrated peralatan by M kantor. Media. Total kerugiannya mencapai 500.000 yuan. Omong kosong. Saya cuma pilih barang murah buat dipecahin. Mana ada uang sebanyak itu? Kalian mau memeras saya ya? Kami tak memeras, silakan lapor polisi, biar ahli yang menilai. Maksud kamu apa? Kamu mau menangkap ibu juga ya? Bukan, kalian berdua bersama-sama. Berani?
Pak polisi, tolong amankan ibu dan anak itu. Mereka membuat keributan di kantor saya. Ya, baiklah. Pak polisi, saya ini mertuanya. Kami cuma bercanda kok. Salah paham, salah paham. Siapa yang bercanda? Anda sedang bertugas. Ikut saya. Hu Yue, Xiao Yue, bilang polisi. Kita keluarga salah paham. Hu Yue, pikir saya kasih muka kalau anakku menderita, kau takkan hidup tenang. Pak polisi, tolong amankan ibu dan anak ini. Rekan saya akan membantu proses pemeriksaannya. Ikut saya sebentar. Hu Yue, tunggu saja, urusan kita belum selesai. Xiao Yue, ini aku buat sendiri. Kamu belakangan ini kurusan ya? Jangan kirim makanan lagi ke saya merasa jijik. Xiao Yue, tolong jangan bersikap seperti ini. Xiao Jing itu juga anak kandungku. Aku pun merasa sangat sedih karena dia sudah tiada. Begitu? Pasti sedih sekali ya. Sampai pakai kornea Xiao Jing demi anak orang yang kau cintai. Hubunganku dengan Zhang Miao Miao tidak seperti dugaanmu. Janganlah berpikir konyol. Hanshuo, selingkuh perasaan itu tetap saja selingkuh. Kalau kau pria sejati, segera ceraikan aku. Hari ini Xia, tolong jelaskan semuanya sekarang. Kabarnya kau damai dengan Pak Zhao. Apa? Bagaimana mungkin hal itu bisa? Memang betul, saya terima uangnya itu. Bu, pelaku mabuk yang menewaskan Xiao Jing. Bagaimana bisa ibu setuju berdamai? Saya setuju damai, toh tak ubah vonisnya. Cuma kurang 2 tahun, apa masalahnya? Bu, cepat kembalikan uang itu. Aku tidak setuju untuk berdamai. Bu Yue, kamu kan yang menyuruh anakku datang. Kenapa? Uangnya tidak sampai ke tanganmu, jadi kamu kesal. Aku bukan kamu yang mau terima uang tak bermoral. Uang dari nyawa anakku, sepeser pun takkan ku terima. Jangan bicara begitu, aku tak termakan caramu. Lagi pula, kau mau cerai, aku takkan mengembalikan anakku. Mau apa? Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik, jangan paksa aku. Oke, biarkan saya saja, itu juga boleh. Pulihkan jabatan anakku, lanjut investasi anak dan menantuku, baru Tidak mungkin, kan? bayar. Kalau begitu, aku tak bayar. Mau apa? Mama, ya. Baiklah, rupanya itu yang kamu katakan. Sini sekarang. The Mau film main was trik apa translated lagi? and narrated by Tentu saja itu trik Media. untuk menghadapi bajingan sepertimu. Halah, jangan sok misterius. Sekarang, kalau kamu berlutut dan minta maaf dengan benar, lalu setujui syarat yang aku ajukan tadi, maka aku akan membiarkanmu tetap tinggal di rumah ini demi Xiao Jing. Jangan sebut nama Xiao Jing di depanku. Nada bicara apa itu? Ingat, keluar dari keluarga Han mudah, tapi masuk lagi sulit. Hadirin, saya kuasa hukum Ibu Hu Yue. Saya mewakili beliau menggugat Anda. Ibu Wu menagih utang Zhang Miao Miao, anaknya dan pasangan Han Chiao. Utang apa sih? Ini kan kakakku yang kasih ke kita, kok malah jadi utang? Kakakmu kasih kamu. Dulu pas sama aku, makan cuma roti kukus dan sawi, daging aja nggak mampu beli. Tanya deh, dia sanggup. Xiao Yue, harus sekejam inikah kamu? Tak pedulikah lagi dengan hubungan kita selama ini? Perasaan? Saya terlalu peduli dengan perasaan. Kau hidup menumpang dan berlagak bertahun-tahun hingga Xiao Jing mati membawa dendam. Hansong, aku akan menagih dosamu satu persatu. Yue, kenapa ya mereka semua menatap ke arahku? Sudahlah, biarkan saja. Mereka sesuka hati. Tak perlu kita pedulikan lagi. Xiao Yue, coba lihat. Apakah orang di dalam video ini kamu dan Zhang Miao Miao? Coba lihat ini. Anakmu membuat mata anakku buta, tapi sekarang kamu bahkan tidak mau membayar biaya pengobatannya. Kok bisa ada video ini? Saya akan laporkan aplikasi ini. Ini benar-benar penyuntin. Dan yang jahat. Berhenti di situ. Segera minta maaf.
Kenapa harus minta maaf? Dia hampir buat orang terjun, dia saja tidak. Kenapa harus minta maaf ke dia? Memanglah kamu. Aduh, maaf. Aku nggak sengaja nabrak. Kamu kan adil, nggak bakal laporin aku kan? Di sini ada CCTV di mana-mana. Saya peringatkan kamu, kalau kamu cari masalah lagi, kami akan lapor polisi. Daftar sekarang? Yue, mereka semua sudah tahu. The film was Pantas saja translated mereka menatap and kita. narrated by Cyberbullying itu Amelia. mengerikan. Hati-hati ya, Yue. Tidak apa-apa, saya akan mengurusnya. Nona Hu, akhirnya kamu pulang juga. Tolong segera bereskan barang-barang di depan pintu ini. Apa masih bisa orang tinggal di sini dengan kondisi begini? Tak disangka, wajahmu cantik tapi hatimu kejam sekali. Benar-benar tak bisa menilai orang dari luarnya saja. Apa-apa ini? Baik, MT. Aman, kan? Loh, kok mama datang? Untung saya datang. Aku khawatir, jadi aku tengok kamu. Ayo, mari kita segera masuk ke dalam rumah sekarang juga. Yue, cepatlah kemari dan segera minum air putih yang sudah disiapkan untukmu ini. Kali ini benar-benar berkat kalian. Apa yang sebenarnya sedang kamu bicarakan? Kamu kenal dengan orang tadi itu? Saya tidak kenal. Pasti ulah si Jalang Jang Miao Miao. Dia unggah video dan live untuk hasut netizen membuli kamu. Orang tadi pasti datang karena hasutannya. Kami kesini karena menonton live-nya. Dia cari simpati saat live. Banyak yang donasi ke Jiang Xinpeng sambil memaki kamu. Meski tak bisa menghubungimu, aku pakai identitasmu untuk unggah video penjelasan. Kini banyak orang mulai meragukan perkataannya. Lihat ini. Ada apa gerangan? Lihat, Hansong klarifikasi di live Jiang Miao Miao. Netizen hujat kamu lagi. Saya dan Zhang Miao Miao teman baik. Kami tak pernah melampaui batas. Video itu terjadi karena istri saya terlalu curiga dan salah paham soal hubungan saya dengan Miao Miao. Jiang Xinpeng anak baik, dia tak pernah merundung saya. Ini hanyalah pernyataan sepihak dari istri saya. Orang ini gila ya? Tidak ada salahnya jika dia ingin membantu sosok cinta pertamanya itu. Yue, tunggu. Tidak apa-apa, saya sudah merelakannya. Kita ikhlas, tapi jangan sampai mereka untung. Siapa bilang aku mau biarkan? Mereka bisa pakai internet, kita juga bisa. Buatkan saya akun, unggah semua bukti transfer ke Hansong dan buku harian Xiaojing, biar netizen lihat sendiri siapa yang mereka danai. Yue, kamu hebat. Lihat, bukti tersebar. Netizen menghujat Jiang Miao Miao. Dia kewalahan hapus komentar. Ini belum seberapa. Apakah video yang saya minta sudah siap? Siap. Saya sudah menemui teman-teman sekolah Xiaojing. Mereka bersedia bersaksi bahwa Jiang Xinpeng sering merundungnya. Videonya sudah saya unggah dan sekarang internet sedang heboh. Saya buka pintunya dulu. Pergilah, cepat. Kalian datang untuk apa? Su Yue, kamu keterlaluan sekali. Bagaimana bisa kamu hasut netizen untuk bully Miao Miao? Aku merundungnya di internet? Bagaimana dia menyerang saya di internet waktu itu? Suyue, apa yang kamu lakukan? Video itu bukan aku yang unggah. Lagi pula, saat siaran langsung, aku tidak menjelekkannya.
Bahkan aku sengaja minta Hansol klarifikasi hubungan kita. Kamu menyuruhku mengembalikan uang, aku kan harus cari uang. Anda hanya mencari uang dengan cara memanfaatkan simpati para warganet untuk memutarbalikkan fakta. The film was Terus translated sebenarnya maumu and apa? narrated Kamu tahu by tidak, Media. netizen sudah menagih uangku. Uangnya kan kamu yang ambil, ya wajar dong. Mereka kasih sendiri, mereka bodoh, aku tak paksa. Dengar, itu kemauan kalian sendiri. Tidak ada hubungannya dengan dia. Ah, Hansong, bukan begitu maksud saya. Suyue, aku tahu kematian Xiaojing membuatmu sangat terpukul. Tapi sekarang kamu telah mencap Peng Peng sebagai seorang perundung. Bagaimana dia bisa bertahan di sekolah dan di masyarakat nantinya? Sudah nonton videonya? Wah, Jiang Xinpeng dan kawan-kawan sering merebut dokumen milik Hanjing. Kasihan Hanjin, pasti ulah Jiang Xinpeng. Tiap ayahnya datang, dia dimarahi karena tak tahu diri. Hansong sudah menonton video ini. Kamu masih saja membela Jiang Xinpeng. Apa otakmu sudah dimakan, anjing? Peng Peng masih kecil, dia belum mengerti apa-apa. Dia hanya sedang bercanda saja kok. Ya, Main-main. Waktu itu Xiaojing masih kecil saat dia membela diri dan tidak sengaja melukai mata Jiang Xinpeng. Bagaimana caramu memperlakukannya? Kenapa kamu memukul orang? Aku pukul. Memangnya kenapa? Ku beritahu ya, kalau mau aku melepaskanmu, bisa. Kembalikan kornea mata anakku padanya. Huyu, apakah kamu benar-benar tega melihat Peng Peng kehilangan penglihatannya? kenapa kamu tiba-tiba jadi tidak berperasaan begini? Dulu kamu tidak seperti ini. Waktu sekolah dulu, kamu bahkan berinisiatif membantu Miao Miao. Hubungan kalian dulu begitu dekat. Kenapa sekarang jadi seperti ini? Iya, kira-kira kenapa ya hal itu bisa terjadi? Maukah kamu jadi pacar? Ya, nah. Oh iya. Kamu tidak apa-apa. Sakit sekali sampai tidak berani berjalan. Aku antar kamu ke rumah sakit. Luka kamu tidak parah. Kamu kembali ke sekolah dulu. Ayo, Aku akan antar Miao Miao ke rumah sakit, lalu kembali menemuimu. Ayo, pelan-pelan. Intinya, kamu masih saja mencurigai hubungan antara aku dan Miao Miao. Kalau memang begitu, biarkan aku saja yang melunasi semua utang-utang itu. Hansong, kamu sudah gila ya? Baiklah, kalau begitu kamu saja yang bayar untuknya. Harus secepat mungkin. Miao Miao, ayo kita pergi sekarang juga, ayo. Tolong, stop. Xiaoyu, aku tahu kamu tidak sekejam itu. Tadi aku cuma bicara karena emosi. Ngaco, baru pertama kali ke sana. Si, Tanda itu... Hansong, jangan salah paham. Aku hanya tidak ingin kamu menanggung hutang karena aku. tenang saja, aku akan cari jalan keluarnya. Kamu cukup jaga Peng Peng, sisanya biar aku yang urus. Terima kasih ya. Tanpamu, aku benar-benar bingung harus berbuat apa. Enggak usah sungkan sama saya ada urusan duluan ya. Itu adalah otak. No, Chan, sudah jatuh miskin pun masih saja cari utang. Aku tidak bisa lagi mengandalkanmu. Hei! Mas Wang, ini Miao Miao. Apakah Anda punya waktu untuk kita bertemu? Pak, boleh bicara sebentar? Ya, apa? Belakangan ini memang lagi agak seret. Kira-kira apa kamu bisa bantu? Boleh aku pinjam uang sebentar? Aduh, maaf banget ya bro. Soalnya aku baru saja investasi di proyek baru. Jadi keuangan aku lagi agak ketat nih. Bagaimana kalau kamu coba tanya ke orang lain saja dulu? Oke, nggak The film apa-apa. was translated and narrated by Belakangan ini bisnis Media. lagi kurang bagus. Oke, kapan-kapan kita makan bareng. Duluan ya.
Benar-benar numpang hidup sama istri, malah buat biayai selingkuhan, sampai diusir sama istrinya. Pikir aku bodoh apa? Uangku ini mending aku buang ke sungai, biar ada suaranya daripada kupinjamkan padamu. Ya, orang kayak gini, lain kali kalau datang, langsung jangan kasih masuk. Duduklah di sini. Lili, kamu sudah dengar belum? Belakangan ini, Hansong kalau mau pinjam uang selalu ditolak. Dia itu lucu juga ya, nggak pakai otak buat mikir. Dulu orang-orang segan sama dia itu, karena kamu. Sekarang siapa lagi yang kenal dia? Coba lihat, itu bukannya Jang Miao Miao. Wah, ayo mari kita coba lihat ke arah sana. Coba lihat loh. Suang, di sini terlalu mahal. Mending jangan deh. Kenapa kamu harus takut harganya mahal? Asalkan kamu suka, kita akan membelinya. Sudahlah, ayo kita bayar saja. Terima kasih, Mas Wang. Itu segera. Apa kamu sudah merasa puas sekarang? Sekarang kita sudah bisa pergi ke hotel untuk beristirahat, kan? Mas Wang, ada apa sih sebenarnya? Coba kamu perhatikan baik-baik sekarang ya. Jang Miao Miao, asal pilih saja. Reaksi Hansong nanti bagaimana ya? Ada apa, Pendong? Om, sebenarnya mama itu lagi di mana? Ibumu bilang ada kerabat datang, dia sedang menyambutnya, sebentar lagi balik. Om, aku merasa tidak enak. Kamu sakit di mana? Mata saya sakit, kepala saya juga sakit. Peng, jangan panik dulu ya. Paman akan segera minta dokter datang untuk memeriksamu. Pasien alami penolakan parah, harus segera dioperasi. Anda walinya. Bukan begitu. Bisakah operasinya dilakukan sekarang? Saya akan segera minta ibunya datang. Baik, jadwalkan operasinya. Terima kasih. Peng, aku sudah matikan ponselku. Sekarang tidak ada yang bisa mengganggu kita lagi. Mari kita lanjutkan. Huyue, bolehkah aku meminjam uang? Saya tidak bisa. Tunggu, Peng mengalami penolakan, butuh operasi darurat. Kalau tidak, dia bisa buta. Oh, Jang Miao Miao kemana? Kok dia tidak datang? Dia sedang urusan keluarga, tak bisa dihubungi. Oh iya, apa kamu benar-benar yakin? Apa Coba yang dengarkan aku baik-baik. Ling, tunggu. Kita pernah menjadi suami istri kalau kamu mau meminjam, bukan tidak mungkin. Aku tetap pada perkataanku, kalau mau aku bantu, kembalikan mata anakku. Huyue, dalam situasi begini, bagaimana bisa kamu bicara begitu? Nggak mau. Ibumu kan sudah terima uangnya. Minta ke dia. Yue, kenapa tadi kamu melarangku bicara soal Jang Miao Miao? Hal sepenting ini tentu saja harus disampaikan pada waktu yang paling tepat agar hasilnya maksimal. Bukan begitu? Bikin kaget saja. Aku kira kamu luluh lagi sama cowok brengsek itu. Tidak akan lagi. Tidurlah. Besok pagi kita ke rumah sakit untuk melihat pertunjukan yang menarik. Ma, kondisi Peng benar-benar parah. Tolong izinkan aku pakai uang itu dulu. Tidak bisa. Saya tidak setuju. Uang ini milik saya. Jangan harap ada yang bisa mengambilnya. Mama, aku hanya pakai ini untuk keadaan darurat. Nanti pasti aku kembalikan lagi. Keadaan darurat pun tidak bisa. Kamu sekarang tidak punya apa-apa. Pakai apa kamu mau bayar saya? Bu, itu uang damai untuk Xiaojing. Kalau aku mau diambil, seharusnya saya dan Huyue yang mengambilnya. Kenapa ibu yang pegang? Tuh kan, akhirnya jujur juga. Ibu ini ibu kandungmu. Mana mungkin ibu mau mencelakaimu? Uang ini kamu yang pegang atau ibu yang pegang? Apa bedanya? Mama! Sudahlah, mau kamu ngomong sampai berbusa pun ibu tetap tidak setuju. Sudah ya, ibu mengantuk. Ibu mau tidur. Mama, lihatlah, ini dia barangnya. Lepaskan saja.
Bagaimana menurutmu tentang hal ini? Kamu kemana saja sih? Kenapa telepon dariku tidak kamu angkat? HP-ku silent, lalu mati. Aku tak sadar. Peng Peng, apa kabar? Situasi gawat, dokter terpaksa harus segera mengoperasinya. Kondisinya saat ini sudah stabil, namun belum sadarkan diri. Baguslah, ibunya benar-benar memberikan uang itu kepadanya. Bersabarlah sedikit lagi. Tolong tunggu sebentar saja. Lihat ke arah sana. Akhirnya dia datang juga. Hansong, besar sekali nyalimu, masih berani mencuri uangku ya. Kita bahas di rumah. Ngapain sih masih balas pesan ini? Cepat lunasi semua utangmu, bayar. Apa sih itu? Ma, uangnya aku yang ambil. Dia tidak ada hubungannya. Omong kosong apa sih? Bukankah uangnya dipakai buat anaknya? Mana bisa dibilang nggak ada hubungannya sama dia? Zhang Miao Miao, jangan pura-pura deh. Cepat kembalikan uangku. Saya tidak punya uang. Nih, nggak punya uang? Kalau nggak punya uang, kenapa nggak jual diri aja? Mama sayang. Peng Peng masih dalam kondisi kritis. Kamu buat keributan apa di sini? Cepat pulang. Brengsek, kamu lagi menceramahi ibumu di sini ya? Apa jalang ini yang menghasutmu? Hah? Dasar pelakor! Gara-gara kamu, anakku sekarang mau bercerai dan kamu masih berani mengincar uangku. Lihat saja, aku akan mencabik-cabik wajahmu. Mama, sayang. Lepaskan aku. Mau lari kemana kamu? Berhenti di situ. Mau lari kemana? Dokter, mohon segera datang ke sini, dokter. Tolong cepatlah kemari, ada yang gawat. Udah. Aku benar-benar tidak bisa, Peng Peng. Kondisi anak ini buruk, baru saja dioperasi. Kenapa malah ribut? Cepat keluar. Jangan lakukan itu, Peng Peng. Mohon, Peng Peng. Jangan pergi, Peng Peng. Peng Peng, dengarkan aku. Itu Hansong, kamu lihat sendiri kan? Dia jatuh sendiri, bukan salahku. Aku ada urusan. Aku jangan pergi dulu. Lepasin aku. Ayo cepat. Hansong, lihat, dia lukai Peng Peng. Jangan sampai lolos. Miao Miao, nanti saja dulu. Yang paling penting saat ini adalah Peng Peng. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Kondisinya kritis. Perlu operasi kedua. Bersiaplah, kita segera mulai. Yuk. Gara-gara ibumu, Peng Peng. Dia harus bayar operasinya. Tapi uang operasi Peng Peng kemarin sudah menghabiskan seluruh tabungan ibu saya. Dia sudah tidak punya uang lagi. Kamu tahu, kalau tak bayar, saya lapor polisi sekarang. Sudah, tenang dulu sebentar. Soal uang itu nanti pasti akan saya carikan jalan keluarnya. Peng Peng! Bapak Huye. Iya. Fuyue, kamu ngapain ke sini? Saya kesini cuma mau nonton. Kenapa melotot? Bukan saya yang celakai anakmu. The film Cari was pelakunya. translated and Oh, yeah. narrated by M Media. Cukup. Ini baru permulaan. Aku saja belum puas menonton dramanya. Kok sudah cukup? Ayo, ikutlah denganku. Huye, lihat sendiri kan situasinya sekarang. Kita pernah menikah. Aku mohon padamu, tolong selamatkan Peng Peng. Setelah dia sembuh, ku bawa dia ke makam Xiaojing untuk minta maaf ya. Minta maaf? Dulu, demi memberikan Xiaojing keluarga yang utuh, saya selalu mengalah, saya sudah cukup bersabar. Apa berharganya permintaan maaf kalian bisa menghidupkan Xiaojing saya kembali? Dengar ya Hansong, apa yang harus dilakukan? Saya yang tentukan. Huye, sudah berulang kali kukatakan, kematian Xiaojing itu hanyalah sebuah kecelakaan. Miao Miao itu orangnya polos dan baik. Dia sangat terpukul dan Peng Peng pun merasa sangat bersalah. Kamu terus-menerus mengungkit masa lalu. Apakah kamu baru akan puas jika aku harus mati? 3 sekali. Dia polos dan baik hati? Oke. Coba lihat baik-baik. Apakah orang di foto ini adalah kamu? Ya, Apa yang terjadi di sini? Kamu benar-benar tak paham. dia bukan orang seperti itu.
tidak salah ingat, tas yang dia pakai tadi itu yang ini. Menurutmu, dengan kemampuannya sekarang, apa dia mampu membeli? $50 juta. Melabrak. Apa yang kamu lakukan? Yue, baru sampai. Ada tontonan seru. Sudah kurekam buatmu. Nanti kita tonton di rumah. Ayo. Memangnya saya kenapa? Memangnya kamu siapa suaminya? Jaga istrimu baik-baik. Jangan biarkan dia keluyuran menggoda suami orang. Enggak, dia itu bohong saja. Lihat semuanya. Screenshotnya saja sudah sampai beberapa halaman. Kamu masih berani mengelak? Dengar ya. Ini semua adalah harta gono gini kita. Aku sarankan kamu segera serahkan semuanya. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Apakah ini benar? Hansong, kamu baik-baik saja. Masalahnya sudah sampai sejauh ini. Apa bukti-bukti ini palsu? Apa ini benar-benar kenyataannya? Kamu sungguh membuatku merasa sangat kecewa. Hansong, dengarkan penjelasanku. Keadaannya tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku dipaksa. Ya, aku dipaksa. Aku sama sekali tidak memaksanya. Sayang, tolong jangan marah lagi. Semua ini karena dia yang terus menggodaku. Aku berjanji, aku bersumpah padamu. Aku tidak akan berani mengulanginya lagi. Bagaimana kalau sekarang aku menebusnya? Oh, mati kau, dasar tua bangka. Berani-beraninya kamu cari pelakor di luar. Aku akan hitung-hitungan sama kamu. Dan kamu, kalau tidak segera pergi, aku patahkan kakimu. Pergi! Hansong, jangan dengarkan mereka. Halnya tidak seperti itu. Sudah sampai sejauh ini, apa lagi yang mau kamu jelaskan? Hansong, kamu benar-benar berani memukulku. Memang sosok pelakor itu memang yang paling menjijikan, tapi pria brengsek pun sebenarnya sama saja. Miao, aku benar-benar tidak menyangka kamu orang yang seperti ini. Kamu benar-benar membuatku merasa sangat jijik. Hei, Hansong. Masih berani kritik saya? Kalau bukan karena kamu yang tak berguna, apa saya harus serendah ini? Dulu, kamu jelas-jelas bersumpah kalau kamu suka padaku, tapi malah berbalik menikahi Hu Yue. Bukankah kamu cuma mengincar hartanya saja? Dia tak punya uang. Bagaimana denganmu? Bukankah dulu kau tinggalkan dia karena hal yang sama? Jangan ngaco deh. Pernikahanmu sendiri saja sudah tidak bahagia dan berantakan. Lalu kamu malah ingin mencari Hansong. Tapi ternyata dia sudah menikah. Bukannya menjaga jarak, kamu malah sengaja menggodanya. Bukankah yang kamu incar itu uangnya juga? Lihat saja, dia sekarang sudah tak punya uang. Bukankah kamu akan langsung mencari orang kaya? Aku memang cinta uang. Memangnya kenapa? Apa itu salah? Latar belakangmu bagus. Pahamkah sulitnya hidup orang sejak kecil? Kenapa kamu punya segalanya? Sementara aku tidak punya apa-apa. Aku memang ingin menggoda suamimu. Aku ingin hidupmu lebih menderita dariku. Itu yang aku mau. Tutup rapat mulutmu. Hansong, kau memukulku. Apa hakmu memukulku? Bukankah dulu kamu sendiri yang bilang mencintaiku? Cerai, Hu Yue. Kalau bukan karena kamu yang ragu-ragu, aku tidak akan menyuruh Peng Peng untuk mengincar Xiao Jing. Peng Peng tidak akan celaka. Dia pasti masih baik-baik saja. Dan Xiao Jing pun tidak perlu mati. Apa katamu? Apa maksudnya Xiao Jing tidak perlu mati? Kamu salah dengar, aku tidak bilang apa-apa. Katakan padaku, apakah kematian Xiao Jing ada hubungannya denganmu? Tidak, itu bukan saya orangnya. Apakah masih ada? Yue, tenanglah. Percakapan tadi sudah kurekam di ponsel. Aku
Aku akan lapor polisi sekarang. Biar polisi yang mengusut tuntas semuanya. Dengar, kalau kematian Xiao Jing ada kaitan denganmu, aku tidak akan memaafkanmu. Engkau kak. Lin, cepat segera lapor polisi. Ayolah, mari. Asong, tolong aku. Tadi aku emosi, asal bicara saja. Masalah ini tak ada hubungannya denganku. Kamu tak percaya padaku? Song, kalau kamu berniat membelanya, tak perlu bertele-tele. Jika tidak, aku benar-benar punya alasan untuk mencurigaimu bersekongkol dengannya untuk membunuh Xiao Jing. Ayo, mari Sang Miao Miao, Anda diduga menghasut tabrak lari yang mengakibatkan kematian. Harap ikut kami. Bukan saya. Bukan saya. Saya difitnah. Lepaskan saya. Bukan saya. Kalian salah tangkap orang. Song, tolong saya. Dengarkan penjelasan saya. Kumohon, Song. Weh, Xiao, Mama sudah sampai di bawah gedungmu. Apa? Kenapa kamu malah datang ke rumahku? Bukannya sudah kubilang untuk tetap bersembunyi saja. Xiao, kamu berbeda dengan kakakmu. Kamu adalah anak kesayangan Mama. Kamu harus menolong Mama. Aku tak bisa bantu. Sembunyilah di luar. Halo, apakah ada orang di sana? Semuanya tidak tahu diuntung semuanya. Luo Chihua, Anda diduga melakukan pembunuhan Jiang Xinpeng. Silakan ikut kami. Tidak. Saya tidak melakukannya. Pak polisi, saya tidak melakukannya. Anak itu memang sudah mau mati. Ibunya yang menghasut anak saya untuk mencuri uang saya. Saya tentu saja harus menuntut penjelasan kan. Saya tidak bersalah. Saya tidak. Huye, benar kamu yang telah menyuruh polisi untuk menangkapku? Iya kan? Ini apa kamu dapatkan? Total denganmu, aku... Ayo, lebih kuat. Huye, kembali ke sini. Aku belum selesai denganmu. Kau akan mati mengenaskan Huye. Saya 神经病啊你！ Saya Halo, apa benar ini keluarga Jiang Xinpeng? Jiang Xinpeng meninggal setelah upaya medis gagal. Bisa datang ke sini sekarang? Penjelasan. Siapa sih Jiang Xinpeng itu? Nggak ada hubungannya sama sekali sama saya. Jangan bawa-bawa urusan dia ke saya. Maaf, pelanggan yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Jiang Miao, ibu ditangkap. Usaha adik iparmu bangkrut. Aku kerja, tak ada yang urusmu. Cari makan sendiri. Pergi. Siap, aku pamit.
Bangun, aku sudah masakkan bubur. Makan sedikit dulu buat mengganjal perut ya. Kenapa? Sini, biar aku suapin saja ya. Hati-hati ya, pelan-pelan saja, ini masih panas. Xiao Yue, tolong maafkanlah aku. The film was translated and narrated by M Media. Terima kasih banyak sungguh ya. Hari ini aku bebas derita, anggap ini permen perayaan dariku. Xiao Yue, Hansong, hubungan kita sudah resmi berakhir. Aku harap kau menepati janjimu untuk tidak pernah lagi menampakkan diri di hadapanku. tidakkah kamu mau bertanya kenapa aku terluka? Apa hubungannya hal itu denganku? Kalau memang begitu, lebih baik kita tidak usah bertemu lagi untuk selamanya. Xiao Yue, aku berkehilangan. Hu Yue, kau buatku begini. Beraninya kau datang. Aku tak pernah menyakitimu. Ini ulahmu. Apa urusannya denganku? Kau akan kena akibatnya. Entah aku atau tidak, pembalasanmu tiba. Kau belum tahu, kan? Operasi Jiang Xinpeng gagal total. Apa katamu? Kamu bahkan tidak tahu soal ini. Sejak hari kamu masuk penjara, operasi anakmu gagal, anakmu sudah meninggal. Tidak mungkin. Kamu membohongiku. Memangnya apa lagi yang bisa aku bohongi darimu? Benar juga, kamu kan tidak punya keluarga. Biasanya Hansong yang mengurusmu. Sekarang Hansong sudah tidak ada, wajar kalau kamu tidak tahu hal-hal ini. Anakku sudah meninggal, Peng-pengku. Lepaskan aku, anakku, Peng-pengku, lepaskan aku. Kasihan sekali, sudah meninggal pun tidak ada yang datang menjemput. Sia-sia saja dia terbaring di rumah sakit selama berhari-hari. Tolong lepaskan aku, kumohon lepaskan aku sekarang. Anakku, oh Peng-pengku sayang. Lepaskan aku. Di mana Hansong? Aku ingin bertemu Hansong. Hansong tidak akan menemuimu. Kau telah membunuh putranya. Dia sangat membencimu. Bagaimana mungkin dia mau menemuimu? Kamu yang merebut Hansong, kembalikan Hansong padaku. Tenang saja, aku dan dia sudah lama punya perasaan. Lagi pula kami sudah bercerai. Kalau kamu mau menemuinya, silakan cari saja dia. Sayangnya kau tidak akan bisa keluar lagi dari tempat ini seumur hidupmu, Hu Yue. Aku benar-benar akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuh. Tunggu saja, urusan kita ini masih belum selesai. Xiaojing, Mama sudah membalaskan dendammu. Sudah kau lihat? Waktu berlalu begitu cepat ya? Xiaojing itu sudah meninggal dunia sejak setahun yang lalu. Ya ampun, waktu terasa berlalu begitu sangat cepat ya. Tapi entah mengapa, rasanya baru saja kemarin Xiaojing masih tampak seperti bayi mungil yang sedang tertawa riang di dalam pelukanku. Tapi kenapa? Yue, semuanya sudah berlalu. Xiaojing tidak ingin melihatmu bersedih. Saya tahu. Aku sudah berjanji pada Xiaojing, aku akan menjalani hidup ini dengan baik. Kami juga berjanji bahwa di kehidupan kita yang berikutnya nanti, Xiaojing akan tetap memilih diriku untuk menjadi ibunya.
Hari sudah semakin larut, sepertinya sudah tiba saatnya bagi kita untuk segera bergegas meninggalkan tempat ini dan pulang ke rumah sekarang juga. The film was translated and narrated by M Hansung. Media. Hansong, sudah kubilang jangan pernah muncul lagi di depanku. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin melihat si Xiaojing. Hari ini adalah hari peringatan kematiannya. Xiaojing pun tak mau menemuimu. Aku mau jumpa dia. Aku. Ya, ini adalah mobil balap yang sangat disukai oleh Xiaojing. Bisakah kamu tolong berikan mobil ini kepadanya? Dia sangat menyukainya. Dia pernah bilang padaku. Pak, mobil ini keren banget. Aku mau. Baiklah, nanti saat ulang tahunmu, aku akan membelikannya untukmu. Ya, ayo kita pulang dulu. Nah, ini dia hadiah ulang tahun untukmu. Gimana? Ini Ultraman yang sudah lama kamu inginkan kan? Papa baik kan? Papa yang terbaik. Baiklah, saya tidak akan datang lagi. Hansong, Yes. kenapa malah melamun? Cepat berikan barang itu ke Yue Yue. Ya. Xiao Yue, aku sungguh ingin berterima kasih padamu. Kamu? Hansong, utangmu pada kami, aku dan anakmu, tak akan pernah bisa kau lunasi seumur hidupmu. Jangan lagi melakukan hal-hal yang membuatmu merasa jadi orang baik, itu sungguh menjijikan. Lin Lin, Xiaohan, kamu itu masih sangat muda dan berpendidikan tinggi. Kenapa harus membuang waktu berkumpul dengan orang-orang kasar seperti kami? Mau kabur? Kapan sebenarnya kamu mau balikin uangku? Segera saya urus. Kapan waktu itu? Saya benar-benar tidak punya uang sekarang. Saya tanya sekali lagi, kapan kamu bisa melunasi utangmu itu? Kali ini aku kasih kamu waktu seminggu, bocah. Kalau lain kali belum bayar juga, aku ambil ginjalmu. Kacau. Kasih aku masih bawa. Ya, jangan pukul aku. The film was translated and narrated by M Media. Pahan, saldo akun Anda sudah habis, mohon segera lakukan pembayaran. Iya, ya. Maaf, Pak Hans, Anda belum memenuhi kriteria yang kami tetapkan untuk posisi ini. Maaf Tuan Han, semoga kita berkesempatan untuk bekerja sama. Mohon maaf, Pak Han, Anda tidak memenuhi persyaratan kami.
Mohon maaf Tuan Han, semoga kita memiliki kesempatan untuk bekerja sama. Kak. Kalau diajak bicara, ia menanggapi. Pantesan, sudah umur segini masih belum punya istri. Masa sih? Kemana saja kamu? Kencing saja kok lama sekali. Bukan gitu bro, aku kasih tahu kalian berdua ya. Aku lihat cewek cakep banget di sana. Cewek Wah, cantik. kamu terlihat sangat cantik. Menarik Ayo, sekali. cepat Boleh juga lihat, itu. lihat Ayo ke sini sana. biar abang ngajak kamu melihat sosok cewek yang benar-benar cantik. Ayo, tolong jelita. cepatlah. Tunggu sebentar. Kenapa? Sepertinya saya melihat seseorang yang saya kenal. Mungkin saya salah lihat. Pak Hu, Anda pasti sedang bercanda. Anda bos besar kami yang sangat dihormati. Mana mungkin punya kenalan di tempat seperti ini. Saya dengar Anda akan segera menikah. Pasti sedang sibuk dengan persiapannya. Mungkin proyek ini sudah saya cek, saya serahkan pada kalian. Terima kasih usahanya. Pak Hu, jangan berkata begitu. Ini sudah menjadi kewajiban kami. Selamat atas pernikahan Anda, Pak Hu. Mari. Baiklah. Xiaoyue, kamu mau menikah? Hansong, coba lihat gaun pengantin ini bagus tidak? Hansong ya? Bagus, bagus. Xiaoyue, kamu tidur duluan ya. Aku mau keluar angkat telepon sebentar. Nona Hu, apakah gaun pengantin ini masih mau? Tolong jangan. Singkong kecil yang ini. Makanan siap, ayo keluar kita makan. Ma, tunggu sebentar. Aku hampir menang melawan Papa. Yeay, aku berhasil mengalahkan Papa. Ma, aku hebat kan? Tentu saja, Xiao Jin kita yang paling hebat. Ayo, cepat cuci tangan lalu makan. Ayo cepat. Cuci tangan, siap-siap makan. Oke. Xiaoyu, maafkan aku ya. Aku benar-benar telah mengacaukan semuanya. Gaun pengantin ini untukmu. Aku ucapkan selamat atas pernikahanmu yang indah. Sensei, tunangan Huyun. Enggak apa itu tadi? Bukan apa-apa, itu The sampah film was biasa. translated and narrated by M. Nah. Media. Aku pergi ya. Besok hari pernikahan, istirahatlah lebih awal. Kamu juga. Sampai jumpa besok pengantin wanitaku. Kalau begitu, pelan-pelan ya. Maaf ya, Xiaojin. Papa janji pada Mama tak akan menemuimu lagi. Tapi ayah tetap datang karena ayah benar-benar sangat merindukanmu. Coba lihat ke sini. Ayah juga membawakan mobil balap yang paling kamu sukai itu untukmu.
Karena ayah sudah berjanji pada ibu, ayah tidak akan datang menemuimu lagi. Ibumu akan menikah. Aku tahu kamu sangat menyayangi ibumu. Boleh tidak kamu tinggal lebih lama dan jadi anaknya? Ayah akan selalu mendoakan kalian. Sekarang, kepada mempelai pria yang berbahagia, silakan Anda mencium mempelai wanita Anda. Ayo, jangan malu-malu. Cium, 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 cium. Dengan ini saya nyatakan kalian berdua resmi menjadi suami istri. Ibu Shen, saya mohon bimbingan Anda. Pak Shen, mohon bimbingannya. Pak Zhang, proyek lancar. Terima kasih atas kerja kerasnya. Pak Hu, jangan merasa sungkan seperti itu. Ini memang sudah menjadi tugas kami. Siapakah itu? Apakah itu Xiao Yu? Xiao Yu, ada apa? Xiao Yu! Ambulance. Tolong panggilkan ambulans. Yue, bagaimana keadaanmu sekarang? Apa ada yang terasa kurang nyaman? Yue, sudah bangun? Gimana perasaanmu? Pelan, ya. Saya tidak apa-apa. Apa yang telah terjadi? Kamu pingsan di lokasi proyek. Kamu tahu tidak? Tadi aku pingsan ya. Xiaoyu, kamu kenapa? Xiaoyu. Siapa yang bawa ke sini? Ya, seorang pekerja yang mengantarmu kembali. Apa yang dimaksud kerja? Di mana dia? Dia sudah pergi sebelum kita datang. Di mana Lao Zhang? Dia ada di luar. Biar saya panggil dia. Lao Zhang, siapa yang membawa saya ke sini? Itu seorang pekerja bernama Liu Xiaoming. Liu Xiaoming. Sepertinya dia bukanlah orang yang kita cari. Ada apa, Pak Hu? Tak apa, saya ingin berterima kasih. Maaf merepotkan. Nanti saya kirim tanda terima kasih ke lokasi. Tidak apa-apa. Syukurlah kamu baik-baik saja. Kalau begitu, saya pamit dulu. Gimana dengan dia? Dia baik-baik saja. Tapi kenapa kamu tidak mau aku bilang kalau kamu yang menyelamatkannya? The film was Siapapun translated penyelamatnya, and narrated dia by selamat. M-Media. Sudah, urusan kita sudah selesai. Saya masih ada urusan. Kamu kembali ke lokasi proyek duluan saja. Dokter, ada apa dengan pasien di dalam? Kenapa dia bisa pingsan? Siapa Anda? Saya ini sudah menjadi bagian dari keluarganya. Kamu kakaknya, kan? Begini, dia sedang hamil dan sedikit terkena heat stroke, jadi dia pingsan. Tunggu, apa dia benar-benar hamil? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya masuk duluan ya. Sudah, tidak apa. Selamat ya Pak, istri Bapak saat ini sedang mengandung. Serius nih, ya? Yue. Bagus sekali, Yue. Yue, kita akan punya anak. Aku akan menjadi seorang ayah, Xiao Yue. Selamat ya. Kamu pasti sudah merasa jauh lebih bahagia sekarang. Yue, lagi lihat apa? Tidak apa-apa. Aku akan jadi ayah
bagaimana ini? Apa saja yang perlu aku siapkan? Apa yang boleh dan tidak boleh dimakan? Oh iya, Yue, apa kita harus pesan pengasuh bayi dari sekarang? Bukan, kita kan mau tinggal di pusat perawatan pasca melahirkan, mainan, baju, dan masih banyak lagi barang lainnya. Yue, bayinya nendang kamu nggak? Coba aku dengerin. Dia kan masih kecil, mana bisa dia dengar. Kamu ini ada-ada saja. Xiaojin, apakah itu kamu yang kembali? Kali ini ibu pasti akan membuatmu bahagia.